Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadyu nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita niatkan malam hari ini dengan kita duduk di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat sehat, afiat lahir batin kita. Segala hajat, keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Segala urusan usaha kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Dan tentunya kita berharap pulangnya kita dari tempat ini Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, dan kita pulang membawa ilmu yang bermanfaat, yang bisa mendatangkan keberkahan hidup kita dunia wal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala wal mannu bi sadaqati wa yubtilu thawabaha. Melanjutkan kitab Sulamut Taufiq, masih pada pasal min ma'asil qalbi, yang termasuk daripada maksiat hati. Wal mannu bi shadaqah, mengungkit-ungkit dengan sedekah, termasuk daripada maksiat hati adalah mengungkit-ungkit sedekah atau pemberian, mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang lain. Wa yubtilu thawabaha, dan itu akan dapat menghilangkan, membatalkan thawabaha, akan ganjaran pahala sedekah atau pemberian yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau hilangkan, janganlah kau batalkan akan pahala sedekah atau pemberian kalian, bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal adha, dan menyakiti orang lain. Mengungkit-ungkit pemberian atau kebaikan yang telah kita lakukan kepada orang lain, ini termasuk daripada kemaksiatan, perbuatan yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama kita. Kenapa? Karena dengan kita mengungkit-ungkit pemberian, itu akan dapat menyakiti perasaan orang yang kita berikan. Dengan kita mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit-ungkit kebaikan yang kita lakukan, secara tidak sadar berarti kita melupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebaikan yang kita lakukan, pemberian sedekah yang kita keluarkan, itu bisa kita lakukan semata-mata karena karunia Allah. Dengan kita mengungkit-ungkit pemberian tersebut, maka kita telah melupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa menyakiti perasaan orang lain. Kenapa? Karena bisa merasa hina orang tersebut, merasa rendah, jatuh harkat martabat orang yang kita bantu gara-gara kita ungkit, gara-gara kita ungkit-ungkit sedekah atau kebaikan yang kita lakukan. Dikatakan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, salah satu
la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang Allah kagak mau bicara sama orang-orang itu. Allah kagak mau mandang, kagak mau melihat orang-orang tersebut nanti pada yaumil qiyamah. Dan Allah nggak bakal ngampunin dosanya. Wala yuzakkihim, nggak akan disucikan. Allah nggak bakal membersihkan mereka dari dosa-dosanya. Walahum adzabun alim, dan bahkan orang-orang tersebut akan mendapatkan azab yang sangat amat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dari 3 golongan tersebut adalah Al-Mannan. Orang yang suka ungkit-ungkit pemberian, orang yang suka ngungkit-ngungkit kebaikan. Maka ngungkit-ngungkit kebaikan kagak dibenerin, merupakan satu perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Biar kata yang ngomong lisan, yang ngomong lidah, tapi semua bersumber dari, asalnya dari hati, kemudian ditransfer ke lidah, ngomong dah tuh, ngungkit-ungkit. Kalau bukan karena gua lu, kalau bukan karena saya. Ada orang kita bantu, kita tolongin biar dapat gawean, biar dapat kerjaan. Besokannya dia berbuat buruk, jahat sama kita. Kita bilang, kalau bukan karena gua lu kemarin, kalau gua nggak tolongin lu kemarin. Betul apa nggak tuh begitu? Kalau ada yang suka ngomong begitu kepada kita, dia bantu kita karena dia berbuat baik sama kita. Besokannya dia ngungkit, kalau bukan karena gua lu kemarin, kalau bukan karena gua, kalau nggak ada gua lu, gua nggak tolongin kemarin. Kasih tahu sama orang-orang kayak begitu, bro, boy, gitu. Di dunia ini yang suka ngomong kalau bukan karena gua, kalau bukan saya, cuma 4 orang. 1, iblis. 2, Fir'aun. 3, Korun. Yang keempat, lu. Kalau bukan karena gua, kalau bukan, itu kan namanya ungkit-ungkit. Makanya bagaimana biar kita terhindar daripada al-manu ini? Nggak bisa kita, jangan kita ungkit-ungkit pemberian atau kebaikan yang kita lakukan. Maka ketika kita berbuat kebaikan kepada siapapun orangnya, jangan pernah ada harapan orang tersebut akan membalas budi kepada kita. Kita berbuat ikhlas karena Allah. Berbuat kebaikan itu merupakan keharusan bagi kita, tapi yang lebih harus adalah ikhlas di dalam berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berbuat sesuatu kebaikan tapi kita mengharapkan kebaikan pula datang dari orang tersebut kepada kita. Banyakan kita begitu, akhirnya kita kecewa. Gara-gara kita berbuat baik, kita melakukan sedekah, melakukan amal baik kepada orang, tapi kita mengharapkan orang tersebut membalas kebaikan kita. Ya, maka jangan ungkit-ungkit kebaikan. Itu bisa menghilangkan pahala dari amal yang telah kita lakukan. Hilang gara-gara itu. Gara-gara ngungkit-ngungkit kebaikan yang kemarin kita udah lakuin, habis nggak ada sisanya. Gara-gara mengungkit. Wal israru, kemudian yang termasuk daripada maksiat hati adalah terus menerus ala dzanbi, atas dosa kemaksiatan. Al israr itu mudawamah, terus menerus, merupakan satu kemaksiatan hati kita, terus menerus melakukan dosa, terus menerus melakukan maksiat. Nggak dibenerin juga, terus menerus melakukan dosa. Mau dosa kecil, mau dosa besar. Ada orang udah langganan dosa kecil, apalagi dosa besar dia lakuin terus. Ini nggak dibenerin. Jangan stop, ya, berhenti kita melakukan kemaksiatan. Stop kita melakukan dosa. Karena merupakan kemaksiatan hati juga, kita merasa terus menerus melakukan kemaksiatan atau dosa tersebut. Jangan kita kemudian meremehkan dosa, walaupun dosa itu dosa kecil.
Dalam kitab Tasolibat tuh dijelaskan, la tahkirud dzunuba shighar. Jangan kalian meremehkan dosa-dosa yang kecil, fa innaha tatasya'ab min hadzunubal kibar. Karena dari dosa yang kecil itu bakalan muncul dosa-dosa yang besar. Fa innaha tatasya'abu min hadzunubul kibar. Bisa itu dosa-dosa yang besar bisa muncul daripada dosa yang kecil. Maka kata Nabi Muhammad SAW, la israr, la soghirata wal israr. La soghirata wal israr, enggak ada dosa yang kecil kalau dilakuin terus-menerus. Wala kabirata mal istighfar, dan enggak ada dosa yang besar bila mana dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beristighfar, enggak ada dosa yang besar kalau dibarengi nama istighfar. Dia mohon ampun, dia kapok, dia menyesal udah melakukan dosa. Tapi kalau dosa kecil dia dianggap remeh. Ah, dosa kecil ini kali-kali dosa kecil. Ada suatu kisah seorang ulama besar yang bernama Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini satu malam nangis sejadi-jadinya. Bukan semenit 2 menit nangisnya, bukan sejam 2 jam, tapi semalaman nangis Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sampai paginya sahabat nanya kepada Imam Sufyan, "Wahai Imam, ya Sayyidi, kenapa nangis? Apa gara-gara dosa?" "Imam, kenapa nangis? Apa gara-gara maksiat?" Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Dosa bagiku ringan daripada apa yang aku rasakan saat ini. Aku nangis bukan gara-gara dosa. Aku nangis bukan gara-gara maksiat. Tapi aku nangis karena aku takut mati dalam keadaan su'ul khatimah." Karena ada seorang ulama besar yang suka ngarang kitab, yang ilmunya kita pelajarin, yang dia juga mengajarkan kepada banyak orang selama 40 tahun. Dia pergi haji tiap tahun. Orang pada ngarep berkah sama dia, orang pada minta tolong sama dia. Tapi pada akhir hayatnya dia mati dalam kesyirikan, dia mati dalam keadaan musyrik, dan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi nggak ada yang jamin. Nggak ada yang jamin akhir hayat kita. Kita nggak tahu mati kita kapan. Kita nggak tahu kita meninggal dunia di mana. Maka jangan pernah sedikit pun dosa kecil kita lakuin. Coba, udah banyak kita bisa lihat ada orang yang tahu-tahu datang ke tempat maksiat. Akhirnya Allah turunkan bencana di tempat maksiat tersebut. Allah turunkan musibah pada malam itu. Namanya terpampang jadi korban bencana di tempat kemaksiatan. Bayangin kalau kita yang kayak begitu. Kita anggap dosa kecil itu kita lakuin. Taunya kita mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan kita berbuat dosa. Syukur-syukur kita mati dalam keadaan tempat yang mulia, dalam keadaan kita berbuat sesuatu amal baik, mati di tempat pengajian daripada mati di diskotik, mati di tempat klub, ya, mati di tempat maksiat gara-gara israr ala dzan. Dia senang, dia terus-menerus ngelakuin dosa, dia nggak ada rasa menyesal. Lihat Imam Sufyan Ats-Tsauri, bukan karena dosa dia nangis, tapi lantaran dia takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Biasain duduk bergaul di tempat-tempat orang yang baik, di tempat-tempat yang mulia. Kan kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia, kapan kita mati. Ada yang tahu? Coba seandainya kita tahu kita matinya kapan. Seandainya kita tahu. Tapi kan belum tentu kita bisa menempatkan waktu saat kita mau mati, kita ada di tempat yang mulia. Boleh jadi, ya Ustaz, dia orangnya yang ngelakuin dosa mulu tuh.
Langganan, dosa kecil, dosa besar dia lakuin. Dia pakai paketan terusan tuh, dosa mulu dia lakuin. Tapi nggak ada yang nyangka, Allah Ta'ala takdirkan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum matinya dia bertobat kepada Allah, Allah terima taubatnya, Allah ampunkan segala maksiat, segala dosa yang udah dia perbuat. Akhirnya dia mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan yang jadi harus kita sikapi adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian, bukan karena perbuatan dosanya. Kita nggak tahu kita mati kapan. Kita nggak tahu meninggalkan dunia ini di mana tempatnya, kita juga nggak tahu. Berapa tahun yang lalu ada seorang ustazah Taslimah kalau nggak salah namanya itu, yang meninggal dunia, wafat dalam keadaan husnul khatimah, lagi mimpin khatmul Quran di tempat pengajian. Sakit-sakit tetap datang ngaji, dan Allah takdirkan mati dalam keadaan husnul khatimah, lagi baca khatmul Quran, udah surat-surat terakhir, diambil nyawanya, meninggal dunia, mati dalam keadaan baik. Kan gak ada yang tahu, semua orang pengen mati kayak begitu. Pas itu lagi viral, semua orang pengen mati kayak begitu. Cuman mana sikap kita? Ama dosa kita masih ngelakuin, ama maksud kita masih demen, meskipun dosa kecil. Maka pulang dari sini berubah, dosa kita buang jauh-jauh, jangan kita deketin. Karena tetapi termasuk kemaksiatan hati adalah al-israr ala dzanbi, ya, terus-menerus melakukan dosa. La shaghirata mal israr, kata Nabi. Enggak ada dosa kecil kalau dosa kecil itu dilakuin terus. Wala kabirata mal istighfar, dan enggak ada dosa yang besar jika dia melakukan dosa setelahnya kemudian dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasu'idz dzanni, dan berprasangka buruk billahi, kepada Allah, wa bi ibadillah, dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berprasangka buruk, berburuk sangka, suuzon. Suuzon itu dari mana asalnya? Hakikatnya dari hati, yang kemudian ditransfer, disuplai sampai kepada kita punya pikiran, sehingga kita berburuk sangka kepada orang, sehingga kita suuzon kepada orang. Jadi masuk kepada kemaksiatan hati juga, karena semuanya asalnya dari hati. Meskipun yang berburuk sangka itu adanya di pikiran kita. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini seringkali terjadi ketika kita ada di dalam keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Biasanya begitu. Keadaan atau posisi yang mengecewakan, kemudian kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dzann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak-banyak dari berburuk sangka. Inna ba'dadz-dzanni itsmun, karena sesungguhnya dari sebagian buruk sangka itu ada dosa. Kalau orang buruk sangka, orang suuzon, biar kata prasangkanya, sangkaannya dia benar, sangkaannya benar aja dosa. Orang ketika berburuk sangka, meskipun sangkaannya benar, tetap dosa. Apalagi sangkaannya salah, maka 2 kali dosa dia dapat gara-gara berburuk sangka. Ingat, bedain curiga atau waspada sama berburuk sangka, beda. Kalau curiga atau waspada masih boleh dalam sifat kehati-hatian kita. Boleh kita hati-hati, boleh kita waspada, curiga.
Cuman berburuk sangka jangan. Meskipun secara zahir, secara lahiriah sama itu juga, tapi beda jauh. Kalau kita curiga mungkin ada orang lain masuk ke dalam rumah kita yang kita nggak tahu orang itu siapa, masuk ke dalam rumah, ya, masuk ke dalam rumah kita boleh curiga, itu namanya. Kita belum pernah ketemu sama orang, ya kemudian dia mau berbuat baik sama kita boleh curiga tuh, untuk kehati-hatian. Tapi kalau ada orang yang biasa kenal sama kita, dekat sama kita, mau berbuat baik, kemudian kita ada prasangka buruk, nah di sini yang salah. Di situ bedanya tuh. Berprasangka buruk. Buang jauh-jauh kita punya sangkaan buruk sama orang lain. Kita lagi jalan, kita lagi lewat, ada orang yang kita kenal, kita tegur, "Bang, di jalan aja buru-buru." Sombong amat dia ya. Akhirnya ada sangka sama kita. Kita sangka dia marah kali sama saya ya. Sombong banget ya. Kemarin lu miskin, sekarang udah kaya belagu lu. Ditegur mau nengok. Itu kita kadang berprasangka begitu tuh sama orang. Kita tegur, dia kagak mau negor balik. Kita kemudian berprasangka buruk. Udah kaya dia belagu tuh. Lu miskin, main sama gua mulu. Betul nggak? Kudunya gimana kita jaga hati kita. Kali aja dia kebelet buru-buru, ya kan? Kali aja dia ada urusan, kali aja dia nggak denger. Jangan muncul dalam hati kita kemudian kita berprasangka buruk sama orang-orang kayak begitu. Biasanya ngaji, kadang-kadang kagak, apa dia marah kali sama saya ya. Biasanya ngajinya duduknya samping saya. Orang ini jauh amat di pojokan. Ya. Akhirnya kata dia punya sangkaan, gara-gara rokoknya gue minta mulu kan ya. Coba kita berprasangka baik, buang jauh-jauh itu prasangka buruk. Oh kali aja dia nggak mau kena kipas, kan gitu. Makanya jadi pojokan. Kali aja dia nggak mau kena asap rokok, kali aja dia nggak mau nyium bau saya, kan? Itu namanya kita berprasangka baik. Jangan kita berprasangka buruk. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perbuatan dosa. Ya, perbuatan maksiat. Wa takdzibu, dan mendustakan bil qadari, dengan keputusan. Takdzib itu mendustakan. Rukun iman itu ada iman kita kepada qada dan iman kepada qada dan qadar. Mau baik atau buruknya ketetapan atau keputusan Allah, semuanya itu atas kehendak Allah. Semuanya itu takdir Allah. Jadi segala apapun yang berkenaan sama kita, yang berlaku kepada kita atau yang berlaku kepada alam semesta ini, semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya. Maka kita kudu percaya itu semua memang sudah Allah tentukan. Itu semua memang keputusan Allah. Jangan yang cuma baiknya kita terima, yang buruknya kagak. Atau sebaliknya, yang buruknya kita terima, jangan. Memang semuanya itu atas kehendak Allah, tapi kembali lagi kepada sikap kita. Dan sikap kita inilah yang nanti akan menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk semuanya atas kehendak Allah. Jadi semua apapun yang terjadi, bahkan yang berlaku berkenaan dengan diri kita, ketika Allah memberikan kita nikmat, berarti di situ Allah sedang menguji kita. Ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kita nikmat, maka Allah akan angkat derajat kita. Ketika Allah memberikan musibah kepada kita, maka di situ Allah menguji kepada kita.
bagaimana kita bersabar. Ketika kita telah bersabar, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Semuanya begitu. Pasti keputusan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan hal yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan saat ini. Karena rencana Allah itu adalah rencana yang terbaik. Terkadang kita mengajarkan sesuatu hal yang baik kepada Allah, padahal salah. Yang benar itu baiknya datang dari Allah. Jadi baik buruk semuanya datang dari Allah. Makanya saya mohon maaf ya, bukan berarti agak setuju, tapi kurang tepat aja gitu. Ketika ada seorang penceramah atau ustadz atau siapapun yang bicara, dia mengatakan di akhir kalamnya yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari. Benar nggak begitu? Assalamualaikum. Banyak orang yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Benar buruk datangnya dari Allah, baik buruk datangnya dari Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Kurang tepat aja tuh bahasanya. Bukan saya nggak setuju, tapi kurang tepat aja. Karena tadi tuh kodok-kodar, baiknya buruknya semua datang dari Allah. Jangan kita mendustakan itu. Bisa berabe kalau kita meyakini bahwa yang baiknya doang datang dari Allah, yang benarnya bukan dari Allah, yang salahnya bukan dari Allah. Sama itu juga. Ketika ada orang yang muji kita, itu datang dari siapa tuh orang tersebut? Disuruh sama siapa? Allah. Disuruh sama Allah, datang kepada kita untuk memuji kita, untuk nyanjung kita. Maka ketika dia datang, kita dipuji, kita bersyukur. Dengan rasa syukur itu Allah angkat derajat kita. Ada orang datang mencemooh kita, siapa yang nyuruh? Ada orang datang mencaci maki kita, ada orang datang membenci kita, siapa yang nyuruh datang? Allah yang datangin orang tersebut. Supaya apa? Supaya kita bersabar. Dan ketika kita bersabar, maka Allah akan angkat kita punya derajat. Ada orang benci sama kita, ada orang maki-maki kita, sama itu semua datangnya dari Allah. Ya, paham? Assalamualaikum. Segala apapun yang ada dan yang terjadi kepada kita, bahkan kepada alam ini, semuanya itu atas kehendak Allah. Maka ketika kita mendustakan keputusan atau apapun yang terjadi pada alam dunia ini, maka kita termasuk daripada salah satu kemaksiatan hati. Wal farahu, dan gembira senang dengan maksiat minhu, dari dirinya sendiri, au min ghairihi, atau dari selain dirinya. Al-farah, al-farah itu senang, farah itu gembira, ridha, rela, ya. Kalau senang dia dengan maksiat yang dia lakuin, senang dia dengan maksiat yang orang lakuin, ini termasuk daripada kemaksiatan hati. Senang itu tandanya bagaimana? Senang bukan kemudian dia hanya ceria, enggak, tetapi dia membiarkan itu, termasuk ada rasa ridha dan ada kesenangan di dalam hatinya. Orang buat maksiat dibiarin sama dia. Orang buat maksiat dibiarin sama dia. Orang ngelakuin dosa dia biarin. Ini termasuk daripada al-farah bil maksiat. Orang yang gembira, senang kalau ada kemaksiatan merajalela. Ini termasuk kemaksiatan hati. Kata Nabi Muhammad SAW, man ro'a minkum munkaran, siapa orang yang melihat ada satu kemungkaran, kemaksiatan yang terjadi, fal yughayyir biyadihi, maka rubahlah, ya, tindak dengan tangannya. Maksudnya dengan tangan itu dengan kekuasaan. Kalau kita melihat ada kemaksiatan yang terjadi, maka contoh yang berkuasa siapa? RT, RW, Umaro, dan kemudian di atas-atasnya. Ini yang harus bergerak kalau melihat satu kemungkaran.
Fa in lam yastati fa bilisani, kalau kagak mampu dengan lisan, dengan ucapan. Ada satu kemungkaran, ada kemaksiatan yang terjadi, ini mulut nih ngomong. Siapa biasanya nih? Ulama, pendakwah, ustadz. Kalau melihat kemungkaran, nih jangan kita diam nih, jangan kita biarin. Fa in lam yastati fa biqalbi, kalau nggak bisa juga, nggak mampu dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Maksudnya dengan hati gimana? Kagak demen melihat orang maksiat, kagak demen sama kemaksiatannya, bukan sama orangnya. Ingat tuh, jangan sama orangnya. Ketika ada orang berbuat maksiat, jangan kemudian kebencian kita terhadap orangnya, tetapi kebencian kita terhadap kemaksiatan yang dibuat orang tersebut. Paham tuh? Jadi ketika kita melihat ada satu kemaksiatan, jangan ada dalam hati kita ridho. Nih contoh, di tempat lingkungan, tempat baik, ada majelis, ada masjid, ada musola, di depannya atau di sekitarannya ada orang yang berbuat kemungkaran, ada orang yang berbuat kemaksiatan. Jangan kita biarin, kita tindak. Sebab Imam Ghazali pernah menceritakan, ada satu kampung, yang kampung ini berisi 18.000 orang ahli ibadah. Ya, kampung tersebut banyak orang ahli ibadah. Sholatnya kagak pernah putus, tahajudnya lanjut terus, sedekahnya, puasanya. Tapi Allah marah, Allah turunkan musibah di kampung tersebut. Kenapa? Karena orang yang ibadah tersebut asik dengan ibadahnya sendiri. Dia tahajud, dia puasa, tapi maksiat merajalela dibiarin. Banyak orang di kampung tersebut ngelakuin dosa, dicuekin sama dia. Dia hanya ngurusin dirinya, ibadah sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngurusin sama yang maksiat tadi. Maka Allah marah, Allah murka, Allah hancurin kampung tersebut. Bukan orangnya yang maksiat, tapi semua satu kampung yang ibadah juga ikut kena gara-gara ada kemaksiatan. Maka ketika kita mendiami, kita membiarkan ada satu kemaksiatan yang terjadi di hadapan, di depan mata kita, maka di situ kita ditandakan bahwasanya kita sama kayak dia. Itu sama-sama dapat dosa. Kita sama-sama dapat dosa. Kata Imam Qurtubi begitu, faqullu man jalasa fi majlis maksiatin. Setiap orang yang duduk di tempat maksiat, walam yunkir, dan dia tidak mengingkari alaihim kepada orang-orang yang berbuat maksiat tersebut, yakunu ma'ahum fil wizri sawa, maka dia sama-sama dapat dosa sama orang yang berbuat maksiat tadi. Gara-gara dia diam, gara-gara dia tidak mengingkari, dia membiarkan maksiat merajalela. Berarti dia senang, tandanya dia ridho. Kalau dia mendiamkan, tandanya dia setuju. Diam, tandanya setuju dia bahwasanya ada kemaksiatan yang terjadi. Maka satu kemaksiatan hati bahwa bergembira, senang dengan adanya kemaksiatan yang timbul dari diri sendiri maupun dari diri orang lain. Ya. Jadi kalau melihat maksiat, diapain? Lo ditindak ya. Ada orang berbuat maksiat, ada orang, aku kemarin tuh Pak RT cerita dia, ada orang mau masuk, muda-mudi berdua naik motor mau masuk ke ya begitu udah ke tempat itu, ayo lu mau ya, agak jadi masuk dia tuh, ya kan, ditungguin aja lu. Iya. Jangan dibiarin. Kita tahu tempat tersebut ada satu kemaksiatan. Ayo. Jangan kita nutup mata sama yang kayak begitu. Giliran kena musibah semuanya kena. Maaf kemarin yang kebakaran di mana itu ada? Ya pokoknya yang ada kebakaran atau musibah di mana dah. Kan nggak semuanya orang yang lakukan maksiat di situ. Nggak semuanya orang dosa, ada aja orang benernya. Tapi gara-gara adanya dosa di situ Allah marah, semuanya ikut kena. Betul nggak? Yang mati siapa? Semuanya ikut mati. Semuanya jadi korban gara-gara ada kemaksiatan yang bikin Allah murka.
Ya serendah-rendahnya kalau kita emang kagak bisa ngomong, kita nggak bisa nindak dengan kita punya kekuasaan, setidaknya dengan kita punya hati kagak demen, aku minggir aja misi dah. Ya, menongkrong di sini lu pada maksiat, ku diem aja. Tinggal. Cuma jangan benci sama orangnya, yang kita benci adalah perbuatannya. Wal qadaru walau bikafirin, dan ingkar janji, berkhianat walau bikafirin, walaupun kepada orang kafir. Ingkar janji itu yang dia hanya menyebarkan janji-janji palsu, dia tidak menepatinya. Kata Nabi, orang yang seperti itu adalah orang yang munafik. Ayatul munafik salah. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Ketika dia berbicara dusta, ketika dia berjanji dia berkhianat, dia ingkar janjinya, ketika dia diberikan kepercayaan dia berkhianat. Maka orang munafik tempatnya di mana entar? Innal munafiqina fit tarkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya nanti di tempat paling bawah di neraka. Walan tajidalahum nasira, dia nggak bakal nemuin yang bakal nolong dia. Tempat orang-orang munafik di neraka paling bawah. Dia udah janji besok mau datang, akhirnya kagak. Ya ada apa enggak? Ada nggak begitu? Ya pokoknya begitu dah. Apalagi kalau udah kebiasaan begitu, udah gemar begitu, udah emang demen banget ngebohongin orang, janjinya doang. Yang kita butuhkan bukti, bro, bukan janji. Betul apa enggak? Kita bagaimana perasaan kita kalau ada orang yang janji kemudian dia khianatin? Dia tidak menepati janjinya. Maka dikatakan jalis ahla sidqi wal wafa, bertemannya kita, bergaulah kalian kepada orang-orang yang jujur wal wafa, dan orang-orang yang suka menepati janjinya. Jadi kalau ada orang yang kagak kagak suka nepatin janji, tinggalin. Kenapa? Karena dia bakal berteman sama setan. Karena cuma setan yang suka ngubar-ngubar janji, tapi kemudian dia berkhianat. Mau berteman sama setan? Dah, segitu aja dulu dah. Ya. Yang pertama tadi ungkit kebaikan. Jangan suka mengungkit apapun yang kita lakukan, kebaikan tersebut, sedekah, pemberian kita kepada orang, biar begitu aja. Kita lakukan itu semua semata-mata karena Allah. Sebab kalau kita ngungkit kebaikan, itu akan menghilangkan pahalanya. Percuma kita berbuat baik, percuma kita melakukan sedekah. Dan juga al-israr ala dzambi, termasuk kemaksiatan hati, yaitu terus-menerus melakukan dosa. Jangan kita meremehkan meskipun dosanya dosa kecil. Ya, karena dosa kecil jika kita lakukan terus-menerus akan menjadi dosa yang besar. Wasu'idzani billah wa bi ibadillah, dan bersuuzon, berprasangka buruk kepada Allah dan juga hamba-hamba Allah.
Jangan suuzon, karena tadi tuh suuzon itu biar kata sangkaannya benar, dosa. Apalagi sangkaannya salah, 2 kali dosa. Wa takdzibu bil qadar, mendustakan kepada keputusan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat tuh guru kita Haji Mariadi pernah mengatakan, seorang mukmin yang sejati adalah dia yang bersyukur ketika diberikan nikmat dan dia bersabar ketika diberikan musibah. Jadi keadaan baik atau buruknya semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita ketika diberi nikmat dan bersabar ketika kita diberikan cobaan. Itulah tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal farah bil maksiat minhu aw min ghairihi, ya, senang kepada maksiat dari dirinya sendiri atau dari orang lain juga dia merasa ridho. Orang buat maksiat, dia biarin dia ini aja yang dosa. Nah, itu sering tuh begitu tuh. Ya, sering tuh kita tuh. Apa namanya? Lah kita kudu ngingetin, maaf begini, nih bentar lagi bulan puasa. Tuh. Udah lagi bulan puasa, kita lagi kerja atau lagi mana, mau orang lagi jalan, kita tahu dia orang Islam, dia gak puasa, kita puasa, kita diem aja. Jangan ingetin, bang kagak puasa. Kenapa? Cuman jangan sujon aja dulu, jangan dasar lu. Wah. Jangan begitu, tanya dulu. Kali dia capek, kali dia kalau udah kerja capek ya nggak apa-apa. Cuman dari pagi kudu puasa. Kan nggak tahu dari mana yang namanya di jalan, yang nandi nagi, tonjok orang sakit. Itu puasa di mampir es kelapa. Masain lo, anjay. Dia lo kakak senior, tay. Ya kan takutnya begitu. Cuman jangan kita merasa ridho. Dulu biar dia ini yang nggak puasa. Jangan gitu. Oh, Dawani, dengerin Dawani. Dia ini yang nggak puasa, dia ini yang maksiat, dia ini yang dosa. Ridho kan RT. Berarti kita jangan begitu juga. Kalau kita diemin namanya kita ridho. Kita diem tandanya setuju. Walau qadaru bil walau bikafirin, dan menipu. Mengingkar janji, berkhianat walaupun kepada orang kafir. Walaupun kepada orang kafir, ingat tuh, walaupun kepada orang kafir. Itu kudu ditegesin. Sama orang kafir aja kagak boleh kita mengingkar janji, apalagi kepada sesama muslim. Wal makru wa buktus sahabati wal ali, Allahu a'lam bis-shawab. Bisiril Fatihah.